Selamat siang, Ibu dosen yang terhormat. Saya akan memulai presentasi untuk mata kuliah estimasi tentang proyek. Untuk estimasi tentang proyek itu apa sih gitu nah? Estimasi proyek itu ialah perkiraan atau perencanaan suatu biaya atau bisa juga disebut anggaran yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Bisa jadi perkiraan juga. Nah, untuk lebih lanjutnya itu kita langsung ke definisi dan kegunaan estimasi biaya. Nah, estimasi biaya itu ialah perkiraan sebuah proses pengulangan. Pemanggilan ulang estimasi yang pertama dilakukan selama fase definisi, yaitu ketika menulis rencana pendahuluan proyek. Sedangkan estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Kita lanjut. Peran estimasi biaya itu dalam manajemen strategis ya. Satu, memfasilitasi pengembangan dan implementasi strategi. Nah, ini sangat penting bagi perusahaan yang berkompetisi berdasarkan kepemimpinan biaya. Bisa juga mengejar target atau manajemen kualitas total yang harus digunakan oleh perusahaan agar berhasil dalam strategi yang dipilihnya. Dan kita lanjut lagi. Dua, memfasilitasi analisis rantai nilai, yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi potensi peluang pengurangan biaya dengan cara membentuk ulang rantai nilai. Tiga, memfasilitasi perhitungan biaya berdasarkan target dan penentuan harga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah target suatu perkiraan di masa yang akan datang dalam sebuah proyek. Merupakan bagian integral dalam perhitungan biaya berdasarkan target dan penentuan harga. Pihak manajemen menggunakan estimasi biaya dari berbagai desain produk sebagai bagian dari proses pemilihan desain tertentu yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan sementara mengurangi biaya produksi dan biaya lainnya. 4. Memfasilitasi pengukuran, evaluasi, dan kompensasi kinerja yang penting atau menentukan biaya pada unit-unit bisnis. Nah, selanjutnya kita langsung ke tahap estimasi biaya. Tahap pertama, kita harus identifikasi dulu objek biaya yang akan diestimasikan. Tahap kedua, kita harus menentukan penggerak biaya. Tahap ketiga, kita harus mengumpulkan data yang konsisten dan akurat. Dan tahap keempat, kita harus membuat grafik data. Sedangkan tahap kelima, memilih dan menggunakan metode estimasi. Tahap keenam, menilai keakuratan estimasi biaya. Metodenya ialah metode titik tinggi rendah. Metode titik tinggi rendah ini menggunakan aljabar untuk menentukan garis estimasi yang unik antara titik-titik yang tinggi dan rendah dalam data. Kedua, analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode statistik untuk memperoleh persamaan estimasi biaya unik yang paling sesuai bagi pengumpulan titik data. Analisis regresi
Menyesuaikan data dengan cara memperkecil jumlah kuadrat dalam keahlian estimasi. Yang ketiga, memilih variabel terikat. Variabel terikat mungkin disajikan pada tingkat yang luas seperti total biaya pemeliharaan untuk seluruh perusahaan atau tingkat terperinci. Seperti biaya pemeliharaan untuk sebuah pabrik atau departemen. Keempat, memilih variabel bebas. Untuk mengidentifikasi variabel bebas, akuntan manajemen mempertimbangkan seluruh data keuangan, operasi, dan ekonomi lainnya yang mungkin relevan untuk mengestimasi variabel terikat. Berikut adalah contoh untuk perencanaan estimasi. Saya mengambil contoh untuk proyek pembangunan jembatan Patihan Kabupaten Sragen yang dibuat oleh Dian Arumningsih. Nah, jembatan itu ini untuk proyek ukurannya, lokasi, lebar jembatan, jenis pondasi, jenis abumen, mutu baja lantai, mutu baja abutmen, mutu beta abutmen, mutu pla beton dengan teknis spesifikasi. Kita lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat perencanaannya lengkap, pengorganisasiannya juga lengkap, pelaksanaannya juga lengkap, pengendalian juga lengkap. Ini untuk kita bahas teori ya. Yang dibutuhkan itu tenaga kerja, yaitu seluruh sumber daya manusia yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua bahan, yang ketiga peralatan, 4 biaya, 5 metode. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, tersedia berbagai macam cara dalam menentukan penjadwalan proyek atau sumber daya, serta jadwal waktu antara lain, bagan balok, analisis jaringan kerja, dan diagram panah. Sebelum pelaksanaan suatu proyek fisik dimulai yang dibuat oleh pemilik atau owner, atau konsultan teknik, atau perencanaan kontraktor, tujuan pembuatan RAB adalah 1. Agar biaya pembangunan yang dibutuhkan dapat diketahui sebelumnya. 2. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan dalam proses pembangunan. 3. Untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya atau cost estimate, atau dalam istilah populer yang disebut dengan rencana anggaran biaya atau RAB. Sebelumnya harus dipahami sebagai rencana anggaran biaya yang diserahkan kontraktor sebagai harga penawaran dan diserahkan pada waktu mengikuti pelelangan. Ini adalah contoh contoh proses penyusunan anggaran biaya jembatan atau gedung dapat dilihat di bawah ini. Urutan pertama daftar harga satuan, daftar harga satuan upah, urutan kedua daftar harga satuan upah dan bahan, yang ketiga daftar volume dan harga satuan pekerjaan. Yang terakhir rekapitulasi. Lanjut lagi. Kita juga harus lengkap dengan perhitungan volume pekerjaan dan yang lainnya juga. Untuk metode penjadwalan juga ada metode linear dan metode network. Sedangkan ini untuk bahan-bahannya lengkap sekali. Kita langsung ke analisis dan pembahasan survei harga satuan pekerjaan. Ini pekerjaan bangunannya, wah sangat lengkap ya. Sangat lengkap galian tanah, susunan abutmen dan pilar 22.000 per 7 dikali 0,50 dikali 0,50 dikali 3 dikali 12
28,29 meter per 3. Wow. Kita lanjut lagi ke teorinya. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dari rencana anggaran biaya RAB untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Patihan di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sampai tahap akhir kurang lebih membutuhkan biaya Rp 1.225.144.000. Saran, dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas sebagai seperti penganalisaan, pembahasan serta kesimpulan, maka penyusun memberi saran antara lain dalam perencanaan dan penjadwalan dicoba dengan sistem program planner. Dalam perencanaan untuk lengkapnya, maka penggunaan peralatan berat dapat dimasukkan dalam perencanaan biaya. Selain itu, kalau ada pembebasan lahan juga dapat diperhitungkan, sehingga total perencanaan dan penjadwalan proyek konstruksi lebih transparan. Sekian dan terima kasih untuk presentasi saya. Jika ada kurang kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.